Bang Egy Sujana sendiri itu membawa bukti-bukti primer. Ini kok bisa ada bukti sekunder? Putusan itu berdasarkan asumsi. Sedangkan kalau pemeriksaan laboratorium itu harus penyidikan. Nggak bisa dumas. Ijazah akan ditarik sehingga yang dimasalahkan adalah penghasutan. Ini maksudnya mau dibuat kayak Bambang Tri dan Gus Dur jilid 2. Terima kasih. Barusan ini kami mengajukan surat ke Propam, yaitu permohonan audiensi dengan Propam sehubungan dengan surat yang sudah dikeluarkan oleh Karwasidik, ya kan, yaitu nomor berapa ini full 14057 ya, Barreskrim, yang mana ini adalah merupakan informasi dari putusan hasil gelar perkara kemarin, ya kan, dengan perihalnya surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Isinya yaitu menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan itu artinya kita sah menurut mereka setelah gelar perkara. Yang mana kami tidak bisa terima karena alasan-alasan di sini. Alasan itu diantaranya bahwa, kalau boleh saya bacakan di sini supaya, ya kan, dikatakan diantaranya ya, fakta yang dihadirkan oleh pedumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Saya heran. Permohonan kita untuk kemarin gelar perkara khusus itu bukan berbicara barang bukti. Ini nampaknya yang dimaksud ini adalah paparan dari ahli-ahli kita. Kita akan menghadirkan ahli ya. Tapi orang pengaju dari Dumas, yaitu Bang Egy Sujana sendiri, itu membawa bukti-bukti primer. Ini kok bisa ada bukti sekunder? Apa itu? Berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta sehubungan dengan Bambang Tri dan Gus Dur, yang mana di situ mereka di Pengadilan Negeri itu mereka diputuskan bersalah melanggar pasal 15 kalau nggak salah, 14 atau 15 itu Undang-Undang Nomor 146, yaitu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tapi faktanya dalam persidangan tidak ditunjukkan. Kalau memang bohong, berarti nggak bohongnya gimana kan begitu? Itu tidak ditunjukkan. Itu masalahnya, ya kan? Sehingga kita menyimpulkan bahwa, ya kan, putusan itu berdasarkan asumsi. Karena aslinya seharusnya jaksa itu menghadirkan asli JPU, ya kan? Ini karena nasib seseorang ya. Tapi pakai fotokopi juga, yang mana tidak bisa. Aslinya tidak dihadirkan. Itu di dalam putusan itu bukti primer yang diberikan. Kalau yang dimaksud primer sekunder, kami sebagai kuasa hukum, kami tidak pernah tahu definisi primer dan sekunder. Yang namanya barang bukti itu ya barang bukti, nggak ada barang bukti sekunder dan primer. Diatur di mana kok sampai ada kata-kata barang bukti sekunder dan sebagainya, ya kan? Apalagi dikatakan alat bukti. Alat bukti itu adalah yang dimaksud, alat bukti itu adalah yang dimaksud di pasal 184 KUHP. Ya kan? Itu yang alat bukti. Alat bukti itu dua alat bukti yang dimaksud kalau mentersangkakan orang kan dua alat bukti yang cukup. Apa saja itu? Yaitu saksi, ya kan? Kemudian ahli, kemudian petunjuk, kemudian surat, terus keterangan terdakwa. Sekarang tambah satu lagi, yaitu Undang-Undang IT, yaitu bukti IT. Yang tadinya 5, sekarang 6. Itu pengembangan dari teknologi. Ya kan? Nah, bagaimana bicara alat bukti pada saat gelar perkara? Kalau sudah bicara bukti dan alat bukti itu adalah kewenangan hakim, gitu loh, ranah hakim. Jadi dikatakan bahwa kenapa mereka ini ditolak, artinya gelar itu seolah-olah
tetap yang menyatakan bahwa penyelidikan itu tetap berlaku karena itu tadi fakta dan bukti sekunder katanya. Nah ini kami nggak bisa terima, ya kan? Kemudian di sini diakui juga bahwa berkaitan dengan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Yang ngakui posisi saat ini masih Dumas, ya kan? Sedangkan kalau pemeriksaan laboratorium itu harus penyidikan, nggak bisa Dumas. Karena ada syarat-syarat yang diwajibkan oleh Perkap nomor 10 2009. Itu jelas bahwa satu, harus ada laporan polisi. Itu wajib. Dua, ada berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan, bahkan pemeriksaan saksi dan tersangka itu di akhir. Baru kali ini ada pemeriksaan laboratorium di Dumas. Mana aturannya gitu loh. Katanya ada aturannya gimana? Tidak ada aturannya. Bahkan katanya lawyer di Perkaba. Perkaba itu SOP. Persyaratan yang mewajibkan dilampirkan pada saat pengajuan pemeriksaan laboratorium itu adanya di Perkab. Bukan Perkaba. Perkaba itu peraturan kabar reskrim. Di bawah jauh. Seperti itu. Yang kedua, yang kami ajukan ke Propam ini ialah bahwa menurut pasal 10 Undang-Undang nomor 31 2014, yaitu perlindungan saksi dan korban, jika sudah ada pengaduan atau laporan lebih dulu, maka harus tuntas. Nggak bisa dilaporkan balik. Faktanya ini dilaporkan balik. Oleh sebab itu, kami mengajukan dalam hal ini, yaitu surat ini yang kami ajukan, keberatan kami, yang ditandatangani oleh Karo Wasidik. Kami sudah menerima tanda terima, yang mana kami mohon untuk audiensi. Karena yang kita laporkan bukan penyidik, tapi yang laporkan adalah putusan gelar itu. Kalau Wasidik, ya Karo Wasidik, saya tahu. Tapi ini adalah putusan gelar, yang mana surat tersebut kami lampirkan ke Kapolri, Irwasum, dan Komisi 3. Karena pada waktu gelar awal-awal dikatakan oleh ketua gelar, waktu itu, apa pimpinan gelar waktu itu, bahwa salah satu pertimbangan katakan, kenapa diadakan gelar khusus ini, dikatakan karena ini sudah merupakan isu nasional. Berarti bukan masalah orang yang dilaporkan ini, karena banyak kejanggalan. Ini kan delay aduan, tiba-tiba merambat ke hal-hal lain, ya kan? Delay aduan itu apa? Itu sangat apa namanya? Iya, itu apa ya? Ya diadukan nggak orang-orang ini, ya kan? Bahkan lawyer Jokowi mengatakan mereka tidak mengadukan orang-orang ini. Nah, bagaimana kok delay aduan bisa dikembangkan? Delay aduan itu tidak ada pengembangan ke lain, apalagi masalahnya masalah lain. Tidak sehubungan dengan ijazah. Nah, saya khawatir ini pendamping, ya kan, orang-orang ini nantinya ijazah akan ditarik, sehingga yang dimasalahkan adalah penghasutan, kemudian apa itu ya, head speed, ya kan, akan itu. Ini maksudnya mau dibuat kayak Bambang Tri dan Gus Dur jilid 2. Jadi bukan ijazah yang dimasalahkan, tapi mubahalahnya yang dimasalahkan. Ini nanti begitu penghasutannya dan apa namanya itu, ujaran kebenciannya nanti yang akan dimasalahkan. Karena apa? Karena pasal yang tentang ini yang tadinya diajukan, yaitu 28 ayat 3 masalah kebohongan, ya kan, di drop, nggak ada lagi. Nah, ini kami duga bahwa yang nanti maju kalau sampai di persidangan bukan masalah ijazah lagi. Barangkali Isbul tambahkan. Ditambahkan ke Bang Isbul, sebenarnya tujuan dari melaporkan ini apa targetnya? Kami minta audiensi, kami juga ahli hukum. Kami juga melihat semua aturan, melihat Perkap, melihat undang-undang. Kami nggak bisa hanya diarahkan aja gitu. Marilah kita beraudiensi, ya kan, kembali ke aturan yang ada, undang-undang yang ada, bahkan undang-undang yang saya katakan tadi itu, undang-undang pelindungan saksi dan korban, itu dilanggar. Jadi bayangkan, Perkap dilanggar, undang-undang dilanggar, bahkan konstitusi pun dilanggar.
Makanya kami tidak bisa tinggal diam. Kami selaku tim hukum kuasa hukumnya Bang Egy Sujana, kami minta untuk diaudiensikan di tingkat Propam, karena Propam ini memang kewenangannya. Bahkan kami tembuskan ke Irwasum juga, termasuk Kapolri.